Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma teori-teori gerakan sosial. Paradigma adalah suatu cara pandang atau kerangka acuan berpikir seseorang yang dijadikan sebagai dasar untuk memahami dari sebuah teori. Menurut Auguste Comte, perkembangan akal manusia dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologis, yang dimana dalam tahap ini manusia memandang suatu fenomena sosial yang terjadi merupakan kehendak dari Tuhan. Yang kedua, yaitu tahap metafisik. Dalam tahapan ini disebut dengan tahapan peralihan, karena dalam tahapan ini juga segala sesuatu itu saling berhubungan yang didasarkan atas kehendak dari Tuhan. Dan yang ketiga yaitu tahap positivistik, yaitu tahapan yang mulai benar-benar berpikir secara rasional. Periodisasi paradigma gerakan sosial. Dalam kurun waktu yang lama muncul berbagai teori mengenai fenomena gerakan sosial. Kenyataan ini menggambarkan bahwa tidak ada teori tunggal yang menjelaskan fenomena tersebut. Sesuai dengan bingkai pengetahuan bahwa teori akan berkembang terus-menerus seiring dengan perkembangan sejarah. Meskipun demikian, teori-teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena tersebut dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Yang didominasi oleh paradigma psikologi sosial yang memandang gerakan sosial sebagai sebuah blok atau kerumunan, yang mana menurut Gustave Le Bon de Coq tahun 1909 dibagi dua, yakni 1. Cult tipe pasif adalah biasanya merujuk ke kelompok penonton di pinggir jalan yang berkumpul karena keingintahuan untuk menyaksikan berbagai peristiwa yang tidak biasanya, baik pemandangan ataupun suaranya. Kedua, cult aktif adalah kerumunan konfliktual yang terorganisir. Cult pasif bisa merubah menjadi cult aktif, maka cult aktiflah yang perilaku individunya menjadi pusat perhatian dalam studi gerakan sosial pada periode ini. Periode kedua dalam studi gerakan sosial ini akar konseptualnya dipengaruhi oleh kerangka fungsionalis dan diaklektis Marxis. Periode ini mulai tercipta dari tahun 1960-an yang mulai meninggalkan konsep mental atau irasional ke konsep realitas sosial atau rasional. Dalam paradigma fungsionalis ini, konsep masyarakat digambarkan sebagai sebuah keseluruhan yang terorganisir, yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Keseluruhan yang keberadaannya didasarkan pada konsensus nilai yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi problem-problem konflik dengan cara memunculkan respon-respon penyesuaian sampai penyelarasan. Respon-respon ini yang mengakibatkan adanya gerakan sosial sebagai bagian dari seni resistensi atau civil society in action. Dalam paradigma dialektis Marxis, konsep masyarakat dianggap sebagai sebuah totalitas dari adanya ide konsep kelas dalam kerangka konsep sosial mengenai relasi produksi, yakni pertama, pada bentuk-bentuk penghisapan nilai lebih yang tak terbayar yang dihasilkan oleh produsen dan atau pemilik alat produksi langsung dengan buruh atau relasi antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Yang kedua, gerakan sosial menurut Marxis titik utamanya adalah sebagai bentuk reaksi atau perlawanan dari kaum proletar terhadap kaum borjuis. Pada masa periode kedua ini, gerakan sosial masih bergerak pada seputar masalah ekonomi semata. Dan yang terakhir adalah periode ketiga. Pada periode ketiga ini adalah periode dekonstruksi atau penataan ulang dari konsep rasional pada periode kedua. Pada periode ketiga ini merupakan penataan ulang dari paradigma fungsionalis dan dialektis Marxis yang tidak semata-mata hanya menyentuh ruang lingkup ekonomi saja atau terpusat dengan dikotomi kelas borjuis dan proletar saja, tetapi sudah melebar ke ide-ide dan nilai-nilai seperti ideologis, kultural, pendidikan, gender, dan lingkungan. Dalam periodisasi paradigma gerakan sosial, dalam pendekatan waktu dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Periode 1 atau klasik, memandang gerakan sosial sebagai sebuah kerumunan. Dalam periode ini dipengaruhi oleh pemikiran psikologis dan berpikir secara irasional. Periode kedua atau non-klasik, berpikir secara rasional. Dalam periode ini, gerakan sosial masih terfokus pada masalah ekonomi. Dan yang ketiga, periode ketiga atau dekonstruksi. Dalam periode ketiga ini, terjadi penataan ulang dari konsep rasional pada periode kedua dengan pendekatan neoklasik dengan tujuan yang lebih luas, yakni ide dan nilai-nilai.
Cakupan paradigma gerakan sosial. Definisi gerakan sosial dideskripsikan sebagai civil society in action. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, old social movement atau gerakan klasik, yaitu gerakan sosial yang lebih memfokuskan pada pendekatan materi atau periode pertama, dan yang kedua adalah new social movement atau gerakan kontemporer, yaitu gerakan sosial yang lebih berkaitan dengan masalah, ide, dan nilai, seperti gerakan feminisme atau lingkungan, selain masalah ekonomi dan anomi kekuasaan atau periode kedua dan ketiga. Namun, secara empirik, gerakan old bisa tumpang tindih dengan gerakan yang new, seperti gerakan Serikat Dagang Islam yang lebih menekankan pada aspek ekonomi, akan tetapi juga menekankan pada aspek nilai keislaman. Demikian juga dengan gerakan Nahdlatul Ulama atau NU atau Muhammadiyah.